Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joyunika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pimpin pelantikan 1.848 perwira Polri. Polda Kepulauan Riau melalui Direskrimbum dan Polresta Tanjung Pinang berhasil mengungkap keberadaan jaringan mafia tanah. Kapolri Cup cabang olahraga bulu tangkis mempertemukan 15 Polda jajaran yang akan bertanding memperebutkan tiket menuju final. Pemirsa, Polda Kepulauan Riau melalui Ditreskrimum dan Polresta Tanjung Pinang berhasil mengungkap keberadaan jaringan mafia tanah yang telah merugikan ratusan warga di Tanjung Pinang, Batam, dan Bintan. Halo Sobat Polri, bersama saya Bribda Septian Faroni, Bid Humas Polda Kepri. Hari ini, tanggal 3 Juli 2025, Polda Kepri melaksanakan konferensi pers pengungkapan kasus dugaan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah oleh Ditreskrimum Polda Kepri dan Polresta Tanjung Pinang. Dalam kasus ini telah diamankan 7 tersangka dan beserta barang bukti lainnya. Berikut liputannya. Konferensi pers digelar di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dihadiri oleh Kapolda Kepri, anggota DPR Komisi 3, Kajati yang diwakili Aspidum Perwakilan BPN, pejabat daerah, Forkompimda, jajaran kepolisian serta media. Operasi sindikat berlangsung sejak 2023 hingga 2025. Sebanyak 247 korban individu dan badan hukum teridentifikasi telah menjadi target penipuan. Jaringan pelaku memalsukan total 44 sertifikat tanah yang terdiri dari 10 elektronik dan 34 analog serta beberapa dokumen BP Batam seperti 2 petak lokasi, 12 faktur UET, dan 2 dokumen resmi Briptakop. Pelaku mencetak sertifikat elektronik, memalsukan atribut resmi dan situs web, bahkan mengaku sebagai pejabat kementerian untuk meyakinkan korban. Kapolda Kepri menyampaikan apresiasi tinggi atas kerja keras di Treskrimum Polda Kepri dan Satreskrim Polresta Tanjung Pinang. Ia menegaskan bahwa Polda Kepri akan menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam praktik mafia tanah. Kapolda juga menghimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam mengurus dokumen pertanahan, memastikan keaslian sertifikat melalui kantor pertanahan resmi, dan segera melapor jika menemukan kejanggalan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Provinsi Kepri juga memberikan peringatan keras terhadap modus penjualan sertifikat tanah murah sekitar 3,5 sampai 4 juta per hektar yang menggunakan barcode dan titik geolokasi palsu. Sebaran temuan sertifikat palsu tercatat di Tanjung Pinang yaitu 17 analog, Bintan sebanyak 14 analog dan 3 elektronik, serta Batam sejumlah 3 analog dan 8 elektronik. Demikian laporan langsung dari Gedung Lancang Kuning Polda Kepulauan Riau. Saya Bribda Septian Faroni. Salam presisi. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menggelar upacara kenaikan pangkat personel periode 1 Juli 2025 yang dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro. Bertempat di Mapolda Kaltim, upacara ini diikuti oleh Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Sabilul Alif, para pejabat utama serta seluruh personel yang menerima kenaikan pangkat. Sobat Polri, saya Bribda Rotsitarus, salam presisi. Rabu 2 Juli 2025, Polda Kalimantan Timur melaksanakan upacara kenaikan pangkat. Upacara pada hari ini diikuti oleh para pejabat utama Polda Kalimantan Timur dan dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro.
Adapun personil yang melaksanakan kenaikan pangkat reguler sebanyak 587 personil dan kenaikan pangkat pengabdian sebanyak 17 personil, sehingga total keseluruhannya ialah 604 personil. Sebanyak 354 personil melaksanakan upacara di Polresta Jajaran, serta di Mapolda Kalimantan Timur sendiri sebanyak 233 personil, yang diantaranya ialah kenaikan pangkat AKBP ke Kombes Pol sebanyak 4 personil, Kompol ke AKBP sebanyak 1 personil, AKP ke Kompol sebanyak 4 personil, IPTU ke AKP sebanyak 4 personil, IPDA ke IPTU sebanyak 1 personil, AIBDA ke AIBTU sebanyak 17 personil, BRIPKA ke AIBDA sebanyak 94 personil, BRIKPOL ke BRIPKA sebanyak 19 personil, BRIPTU ke BRIKPOL sebanyak 7 personil, BRIPDA ke BRIPTU sebanyak 68 personil, Baraka ke ABRIPDA sebanyak 4 personil, serta Baratu ke Baraka sebanyak 10 personil. Dapat kita lihat bersama pula tampak hadir istri, suami, serta anak dari para personil yang melaksanakan upacara kenaikan pangkat pada hari ini untuk turut menyaksikan momen bahagia hari ini. Kami ucapkan selamat dan semangat untuk pencapaian yang baru kepada para komandan senior serta rekan-rekan agar dapat meningkatkan kinerja serta menjadi contoh baik bagi kita semua. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Salam presisi. Memasuki hari ketiga pelaksanaannya, Kapolri Cup cabang olahraga bulu tangkis mempertemukan 15 Polda jajaran yang akan bertanding memperebutkan tiket menuju final. Kategori yang akan dimainkan hari ini adalah kategori beregu. Pertandingan serta persaingan sengit mulai terlihat dari sejumlah Polda yang bertanding sore hari ini di Gedung Olahraga Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur. Pertandingan dilaksanakan sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sejumlah Polda yang bertanding pada hari ketiga ini adalah Polda Sulawesi Selatan, Polda Kalimantan Utara, Polda Jawa Timur, Korprimob Polri, Polda Jawa Barat, Polda Aceh, Polda Jambi, Polda Papua Barat, Polda Nusa Tenggara Barat, Polda Kepulauan Riau, Polda Sumatera Barat, Polda Sulawesi Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Riau, dan Polda Kalimantan Timur. Adapun hasil skor yang sudah diperoleh dari Polda jajaran antara lain Polda Sulawesi Selatan berhasil menyapu bersih Polda Kalimantan Utara dengan menang bersih 3 set tanpa balas. Selanjutnya Polda Jawa Timur yang berhasil mengungguli Korprimob Polri di set ketiga dengan skor 2-1. Di sisi lain, Polda Aceh berhasil disapu bersih oleh Polda Jawa Barat dengan kemenangan 3 set tanpa balas. Selanjutnya, Polda Jambi berhasil unggul dari Polda Papua Barat dengan 3 set tanpa balas. Suasana semakin memanas ketika Korprimob Polri B berhasil mengamankan posisi mereka dengan mengungguli Polda Nusa Tenggara Barat dengan kemenangan 3 set tanpa balas. Selanjutnya, Polda Sumatera Barat juga berhasil memenangkan pertandingan melawan Polda Kepulauan Riau dengan 3 set tanpa balas. Polda Sulawesi Barat harus mengakui kemenangan Polda Jawa Tengah dengan 3 set tanpa balas. Dan terakhir, yaitu Polda Riau yang harus bertekuk lutut oleh Polda Kalimantan Timur B dengan 3 set tanpa balas. Pelaksanaan Kapolri Cup juga diramaikan dengan pertandingan kategori umum yang didominasi oleh puluhan persatuan bulu tangkis yang berasal dari tiap daerah. Pertandingan ini juga berlangsung dengan sengit untuk memperebutkan predikat juara. Pelaksanaan Kapolri Cup cabang olahraga bulu tangkis ini akan berlangsung hingga 6 Juli 2025, yang nantinya akan ditutup secara resmi oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Selaras dengan tema Polri untuk Masyarakat, terlaksananya Kapolri Cup ini merupakan bukti nyata bahwa Polri selalu berada dan mendukung penuh kegiatan masyarakat, khususnya di cabang olahraga bulu tangkis. Selain itu, dari kejuaraan ini Polri juga bertekad untuk menciptakan atlet-atlet profesional yang nantinya dapat berkompetisi di kancah internasional. Dari Jakarta, Celang Baskara, Andi Putra, Polri TV. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Divisi Humas Polri hadiri rapat koordinasi teknis membahas pelaksanaan kinerja Satuan Tugas Terpadu, penanganan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan terafiliasi kegiatan premanisme yang dilaksanakan pada Kamis 3 Juli 2025 bertempat di
Kemenko Polkam Republik Indonesia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko turut menghadiri rapat koordinasi teknis bersama Satgas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan terafiliasi premanisme. Rakornis dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinator Kamtibmas Irjen Pol Asep Jenal Ahmadi dan dihadiri oleh TNI Polri serta perwakilan pimpinan kementerian, lembaga, dan instansi terkait di Indonesia sebagai bentuk koordinasi strategis dalam penanganan ormas yang terindikasi terlibat premanisme. Rapat membahas 2 poin utama, yaitu pelaksanaan tugas Satgas Terpadu serta capaian yang telah dilaksanakan dalam menangani dan membina organisasi kemasyarakatan terafiliasi kegiatan premanisme. Berdasarkan data terkini, Indonesia memiliki total 617.118 organisasi kemasyarakatan, terdiri dari 616.080 ormas berbadan hukum yang terdaftar di Kemenkumham, yang terdiri atas 238.831 perkumpulan dan 377.249 yayasan. Ditambah 994 ormas tanpa badan hukum berdasarkan data Kemendagri dan 44 ormas asing berdasarkan data Kemenlu. Rakornis ini menghasilkan penyusunan materi dan laporan kinerja Satgas Terpadu yang bertujuan menjaga stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, serta iklim investasi nasional. Pembahasan menyentuh pada aspek kelembagaan, Satgas daerah, dan rencana kerja ke depan. Di samping itu, Polri menunjukkan komitmen kuat dalam Operasi Pekat 2025 yang digelar di seluruh wilayah Polda se-Indonesia dengan fokus utama di kawasan industri. Hasilnya, 13.438 pelaku premanisme berhasil diamankan sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, lebih dari 3.000 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 10.056 orang diberikan pembinaan oleh Dinas Sosial setempat. Polri juga mengungkap 3.326 kasus premanisme dalam rentang waktu 1 hingga 9 Mei 2025 di berbagai wilayah Indonesia. Keberhasilan Polri mendapat apresiasi masyarakat. Berdasarkan hasil survei indikator, sebanyak 67% masyarakat menyatakan puas atas kinerja Polri dalam Operasi Pekat 2025. Polri melalui Divisi Humas terus mendorong komunikasi publik yang transparan, humanis, dan aktif sebagai bagian dari strategi edukatif dalam menjaga kestabilan informasi dan keamanan nasional. Dari Jakarta, Aisyah Barsha, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.